Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Siska, kelas 12 Farmasi, ingin mengidentifikasi larutan asam basa. Dasar teori: salah satu reaksi kimia terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator, sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi pada larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu serta indikator lakmus merah dan biru. Alat dan bahannya ada larutan yang sudah diberi label 1-5, plastetes 2 buah, phenolphthalein atau PP, ada lakmus merah dan biru, ekstrak kol ungu, ekstrak kunyit, pipet tetes 2 buah, dan indikator universal. Prosedur kerjanya: yang pertama, ambil 5 macam larutan yang sudah diberi label nomor 1-5. Celupkan lakmus merah dan pada masing-masing sampel, lalu amati perubahan warna lakmus. Catat dalam tabel pengamatan. Yang ketiga, ulangi 3 langkah dengan menggunakan lakmus biru. Yang keempat, identifikasi juga larutan sampel menggunakan kol ungu dan kunyit. Amati perubahan warna pada masing-masing larutan tersebut dan catat hasil perubahan warna pada tabel pengamatan. Yang kelima, ambil beberapa tetes larutan sampel 1-5 menggunakan pipet tetes dan teteskan pada plat tetes, lalu tambahkan masing-masing tetesan sampel dengan indikator phenolphthalein. Amati perubahan yang terjadi dan catat pada label pengamatan. Di sini ada percobaan menggunakan lakmus merah. Larutan 1 warna tidak berubah, larutan 2 warna juga tidak berubah, larutan 3 berubah menjadi warna biru, larutan keempat berubah menjadi warna biru, dan larutan kelima tidak berubah. Selanjutnya, percobaan menggunakan lakmus biru. Larutan 1 berubah menjadi warna merah, larutan 2 tidak berubah, larutan 3 tidak berubah, dan larutan 4 juga tidak berubah. Larutan 5 berubah menjadi warna merah. Indikator alam kunyit. Tabung pertama warnanya kuning terang, tabung kedua warnanya kuning agak gelap, tabung 3 warna orange, tabung 4 kuning terang, dan tabung 5 kuning terang. Indikator alam kol ungu. Tabung 1 warna pink, tabung 2 warna ungu muda, tabung 3 warna hijau, tabung 4 warna biru, dan tabung 5 berwarna merah. Indikator universal pengukuran pH. Gelas pertama menunjukkan pH-nya itu 3, gelas kedua menunjukkan pH-nya 7, gelas ketiga menunjukkan pH-nya 12, gelas 4 menunjukkan pH 9, dan gelas 5 menunjukkan pH 2. Dan di sini kesimpulannya, larutan nomor 1 itu larutan asam, larutan nomor 2 larutan netral, larutan nomor 3 larutan basa, larutan nomor 4 juga larutan basa, dan larutan nomor 5 larutan asam. Di sini ada pertanyaan: jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan pertama ada asam klorida atau HCl, larutan kedua ada amonia atau NH4OH, larutan ketiga ada aqueous atau H2O, larutan keempat ada soda api atau NaOH, larutan kelima ada asam asetat atau asam cuka CH3COOH. Pertanyaan kedua, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Pertanyaan ketiga, berapa trayek pH larutan indikator phenolphthalein? Warna apa yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 ditambahkan larutan phenolphthalein? Yang keempat, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH 2? Jelaskan. Dan nomor 5,
Sebutkan masing-masing 3 contoh obat yang termasuk dalam asam basa. Yang keenam, apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Di sini jawaban nomor 1, sampel larutan 1 yaitu CH3COOH atau cuka, larutan kedua H2O atau Aquades, larutan ketiga ada NaOH atau soda api, larutan 4 ada NH4OH atau amonia, larutan 5 ada HCl atau asam klorida. Jawaban nomor 2, CH3COOH sama dengan CH3 plus COO plus H plus H2O sama dengan H plus plus OH. NaOH sama dengan Na plus 1, NH4OH sama dengan NH4 plus plus OH. Nomor 3, trayek pH phenolphthalein adalah 8,0 sampai 9,6. Perubahan warna tidak berwarna merah ungu karena pH larutan yang diketahui kurang dari 8, maka warna yang timbul jika suatu pH 6 adalah tidak berwarna. Nomor 4, yaitu jawabannya 2 kali 10 min 1. Nomor 5, yang masuk ke obat asam yaitu klordiazepoksid, diazepam, dan morfin. Dan yang masuk tergolong basa yaitu fenitoin, aspirin, dan penisilin. Dan nomor 6, manfaat pH dalam sehari-hari yaitu pengontrol pH darah manusia, pengontrol pH zat aktif pada obat-obatan, pengontrol pH pada produk, dan pengontrol pH pada limbah industri.